Sebagian orang bekerja seumur hidup, namun hidupnya tidak pernah benar-benar berubah. Mereka bangun pagi, pulang malam, mengulang hari yang sama tahun demi tahun. Sementara itu, ada orang lain yang terlihat berjalan lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak terlihat kelelahan, namun hidupnya terus naik level. Perbedaannya bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka lebih beruntung. Perbedaannya ada pada satu hal, sistem. Jika kerja keras saja sudah cukup, semua orang yang lelah seharusnya hidup tenang sekarang. Namun kenyataannya tidak begitu. Ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar diajarkan kepada kita. Bukan karena rahasia ini terlalu rumit, tetapi karena rahasia ini terlalu sederhana. Dan hal-hal sederhana seringkali diabaikan. Di video ini, kita tidak akan berbicara tentang cara cepat. Tidak ada janji instan, tidak ada trik rahasia. Yang ada hanyalah pemahaman tentang bagaimana orang kaya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sebelum kita lanjut lebih dalam, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Tulis satu kata di kolom komentar. Satu kata saja, sistem. Karena jika kamu memahami konsep ini, cara pandangmu terhadap uang, waktu, dan kehidupan tidak akan sama lagi. Mari kita mulai dari kesalahan paling umum. Banyak orang percaya bahwa semakin keras mereka bekerja, semakin dekat mereka dengan kebebasan. Masalahnya, kerja keras punya batas. Tubuh punya batas. Waktu punya batas. Energi punya batas. Ketika batas itu tercapai, hasil pun berhenti bertambah. Inilah titik di mana banyak orang frustrasi. Mereka merasa sudah melakukan segalanya, sudah bekerja keras, sudah mengorbankan banyak hal, namun hidup tetap terasa stagnan. Bukan karena mereka gagal, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka menggunakan alat yang salah untuk tujuan yang besar. Kerja keras adalah alat, bukan tujuan. Dan alat ini hanya efektif jika digunakan untuk membangun sesuatu yang bisa bekerja tanpa kita. Disinilah konsep sistem masuk. Sistem adalah sesuatu yang tetap menghasilkan nilai, bahkan ketika kamu tidak hadir secara fisik. Sistem tidak bergantung pada satu orang, tidak bergantung pada satu jam, tidak bergantung pada satu hari. Ia dirancang untuk berjalan, terlepas dari kondisi sesaat. Orang kaya tidak menanyakan, berapa jam lagi saya harus bekerja. Mereka menanyakan, apa yang saya bangun hari ini yang masih akan bekerja besok. Perubahan pertanyaan ini mengubah seluruh arah hidup seseorang. Sekarang mari kita luruskan satu kesalahpahaman besar. Banyak orang berpikir membangun sistem hanya untuk orang kaya. Hanya untuk mereka yang sudah punya modal besar. Hanya untuk mereka yang punya koneksi. Padahal semua sistem besar selalu dimulai dari versi kecil. Tidak ada sistem yang lahir sempurna. Tidak ada yang langsung berjalan mulus. Orang kaya tidak menunggu semuanya siap. Mereka memulai dengan apa yang ada. Bukan dengan pertanyaan, apakah ini cukup besar? Tetapi dengan pertanyaan, apakah ini bisa berkembang? Inilah perbedaan yang jarang disadari. Orang kebanyakan menunggu siap. Orang yang membangun sistem bergerak sambil belajar. Mereka tidak menunggu kejelasan. Mereka menciptakan kejelasan lewat proses. Dan di tahap ini, hasil seringkali terlihat kecil. Bahkan kadang tidak terlihat sama sekali. Namun justru disinilah mentalitas dibentuk. Sistem pertama jarang memberi uang besar. Namun ia memberi sesuatu yang jauh lebih penting. Cara berpikir sebagai pemilik. Ketika kamu membangun sistem, kamu berhenti bertanya, berapa yang saya dapat hari ini? Kamu mulai bertanya, apa yang sedang saya bangun? Perubahan fokus ini mengubah cara seseorang mengambil keputusan. Orang yang hidup dari tenaga selalu berpikir jangka pendek, karena mereka harus bertahan hari ini. Orang yang hidup dari sistem berpikir jangka panjang, karena mereka sedang menanam. Dan seperti semua hal yang ditanam, hasil tidak datang besok. Tetapi ketika datang, ia datang berulang kali. Inilah bagian yang sulit diterima. Karena sistem membutuhkan waktu. Dan waktu menguji kesabaran. Banyak orang menyerah bukan karena sistem tidak bekerja.
Tetapi karena mereka berhenti sebelum sistem sempat bekerja. Setiap sistem punya fase sunyi. Fase di mana tidak ada validasi, tidak ada pujian, tidak ada hasil besar. Di fase ini kerja keras tetap dibutuhkan. Namun bukan kerja keras yang melelahkan, melainkan kerja keras yang terarah. Bekerja bukan untuk bertahan, tetapi untuk membangun. Dan jika ada satu kalimat yang perlu kamu ingat dari bagian ini, maka ini adalah kalimatnya. Kerja keras adalah alat, sistem adalah tujuan. Gunakan kerja kerasmu untuk menciptakan sesuatu yang suatu hari tidak lagi membutuhkan kerja kerasmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Jika sistem adalah kunci, maka pertanyaannya sederhana. Sistem seperti apa yang sebenarnya dibangun orang kaya? Jawabannya tidak serumit yang sering dibayangkan orang. Mereka tidak selalu memulai dari ide besar, tidak selalu dari modal besar. Mereka memulai dari satu sistem dasar, sistem pendapatan. Sistem pendapatan bukan tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan hari ini. Sistem pendapatan adalah tentang apakah uang masih datang ketika kamu berhenti bekerja. Orang kebanyakan bekerja, mendapat uang, lalu mengulang dari awal esok hari. Orang yang membangun sistem bekerja hari ini agar besok tidak harus mulai dari nol. Inilah perbedaan yang sangat halus, namun dampaknya luar biasa. Pendapatan aktif selalu bergantung pada kehadiranmu. Jika kamu sakit, penghasilan berhenti. Jika kamu libur, uang tidak datang. Sistem pendapatan mengurangi ketergantungan itu. Bukan berarti kamu langsung berhenti bekerja, tetapi kamu mulai membangun sesuatu yang suatu hari tidak sepenuhnya bergantung padamu. Orang kaya memahami satu hal penting. Uang terbaik adalah uang yang tidak memakan waktu. Bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka menghargai fokus. Waktu mereka digunakan untuk memperkuat sistem, bukan hanya mengisi jam. Inilah sebabnya orang kaya terlihat lebih tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka tidak dikejar waktu. Sekarang mari kita bicara tentang kesalahan yang sering terjadi. Banyak orang mencoba membangun sistem, namun tetap berpikir seperti pekerja. Mereka ingin hasil cepat, mereka ingin validasi cepat, mereka ingin kepastian cepat, padahal sistem tidak bekerja seperti itu. Sistem bekerja pelan, konsisten, dan seringkali tidak terlihat. Inilah mengapa banyak orang berhenti di tahun pertama. Mereka berkata, ini tidak bekerja, padahal sebenarnya sistem baru saja mulai belajar berjalan. Orang yang memahami sistem tidak menilai hasil dalam hitungan hari. Mereka menilai arah. Apakah ini bergerak maju meski lambat? Apakah ini tumbuh meski kecil? Jika jawabannya iya, mereka bertahan. Sekarang kita masuk ke sistem kedua, sistem waktu. Sistem waktu adalah pembeda besar antara orang sibuk dan orang produktif. Banyak orang bangga dengan kesibukan mereka. Kalender penuh, hari terasa cepat berlalu. Namun kesibukan tidak selalu berarti kemajuan. Orang kaya sangat sadar bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa diperbarui. Uang bisa dicari lagi, energi bisa kembali, waktu tidak pernah kembali. Karena itu, mereka sangat selektif. Mereka tidak bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Mereka bertanya, apa yang seharusnya tidak saya lakukan? Inilah pergeseran penting. Sistem waktu bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan lebih sedikit, namun lebih tepat. Orang kaya tidak mengisi hari dengan banyak aktivitas. Mereka mengisi hari dengan sedikit keputusan besar. Keputusan yang dampaknya panjang. Keputusan yang mungkin tidak terasa hari ini, namun menentukan arah bertahun-tahun ke depan. Inilah sebabnya mereka terlihat santai. Padahal di balik itu, ada disiplin yang sangat tinggi. Disiplin untuk berkata tidak. Disiplin untuk fokus. Disiplin untuk konsisten. Sistem waktu juga berarti melindungi energi mental. Tidak semua hal layak mendapat perhatianmu. Tidak semua peluang layak dikejar. Orang yang membangun sistem lebih memilih satu jalur,
daripada 100 gangguan. Sekarang kita masuk ke sistem ketiga yang paling sering diabaikan, sistem pola pikir. Semua sistem eksternal akan runtuh jika sistem internal tidak berubah. Pola pikir menentukan bagaimana seseorang melihat masalah. Apakah masalah dianggap sebagai ancaman atau sebagai sinyal untuk bertumbuh? Orang kaya tidak kebal terhadap kegagalan. Mereka juga salah. Mereka juga jatuh. Perbedaannya adalah mereka tidak mengidentifikasi diri dengan kegagalan itu. Kegagalan bagi mereka bukan identitas, melainkan data. Sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa diperbaiki. Pola pikir jangka panjang membuat mereka tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Karena mereka tahu, satu keputusan hari ini bukan akhir segalanya. Ini hanya bagian dari perjalanan panjang. Orang dengan sistem pola pikir tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil jangka pendek. Mereka tidak terlalu tinggi saat berhasil dan tidak terlalu rendah saat gagal. Stabilitas inilah yang membuat mereka bertahan lebih lama dibanding kebanyakan orang. Dan dalam permainan jangka panjang, yang bertahan selalu menang. Jika kamu perhatikan, tiga sistem ini saling terhubung. Sistem pendapatan memberi ruang, sistem waktu memberi fokus, sistem pola pikir memberi arah. Tanpa salah satu dari ini, perjalanan akan terasa berat. Namun dengan ketiganya, langkah menjadi lebih ringan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana memulai membangun sistem ini dari kondisi nol. Sekarang kita sampai pada bagian paling penting. Bagian di mana semuanya bukan lagi teori, tetapi pilihan. Karena pada akhirnya, semua sistem yang kita bicarakan tidak akan berarti apapun jika tidak pernah dimulai. Banyak orang memahami konsep, sedikit orang mengambil langkah, dan lebih sedikit lagi yang bertahan. Orang kaya tidak lahir dengan sistem yang sempurna. Mereka membangunnya dalam kondisi tidak pasti, dengan rasa takut, dengan keraguan, dengan banyak kesalahan. Namun mereka memulai meski belum siap. Inilah perbedaan besar. Orang kebanyakan menunggu rasa percaya diri. Orang yang membangun sistem menciptakan rasa percaya diri melalui tindakan. Sekarang mari kita bicara tentang titik nol. Jika kamu merasa tidak punya modal, tidak punya koneksi, dan tidak punya keahlian khusus, justru disitulah kamu paling murni. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Yang kamu butuhkan bukan ide besar. Yang kamu butuhkan adalah struktur kecil yang bisa kamu ulang. Sistem pertama yang harus kamu bangun bukan bisnis, tetapi kebiasaan. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa negosiasi. Orang kaya tidak mengandalkan motivasi. Mereka mengandalkan kebiasaan. Motivasi naik dan turun. Kebiasaan tetap berjalan. Mulailah dengan 1 jam per hari. Bukan untuk mencari uang, tetapi untuk membangun aset. Aset bisa berupa keterampilan. Aset bisa berupa konten. Aset bisa berupa sistem digital. Aset bisa berupa pengetahuan yang bisa dijual. Apapun bentuknya, aset memiliki satu ciri. Ia tumbuh meski kamu berhenti sejenak. Berbeda dengan kerja biasa yang langsung berhenti saat kamu berhenti. Di tahap ini, hasil mungkin belum terlihat. Dan itu wajar. Kesalahan terbesar adalah berhenti terlalu cepat hanya karena belum melihat hasil. Ingat ini baik-baik. Sistem selalu tertinggal di belakang usaha. Usaha hari ini mungkin baru terlihat bulan depan atau bahkan tahun depan. Orang kaya memahami jeda ini. Orang kebanyakan menyerah di dalam jeda ini. Sekarang mari kita bicara tentang ketakutan. Takut gagal, takut salah, takut diejek, takut membuang waktu. Ketakutan ini tidak pernah benar-benar hilang. Perbedaannya adalah orang yang membangun sistem tidak menunggu takutnya pergi. Mereka bergerak bersama ketakutan itu. Mereka tahu ketakutan bukan tanda berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang bertumbuh. Setiap level baru selalu terasa tidak nyaman. Jika semuanya terasa nyaman, itu berarti kamu tidak berkembang. Sekarang mari kita bicara tentang kesabaran.
Kesabaran bukan tentang menunggu. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap konsisten saat hasil belum terlihat. Ini adalah kualitas langka. Di dunia yang serba cepat, orang ingin hasil instan. Namun kekayaan sejati tidak dibangun dengan kecepatan. Ia dibangun dengan ketepatan dan ketahanan. Orang kaya tidak berlomba dengan orang lain. Mereka berlomba dengan versi lama dari diri mereka sendiri. Setiap hari mereka bertanya, apakah sistemku hari ini lebih baik dari kemarin? Jika jawabannya iya, maka mereka tenang. Sekarang mari kita bicara tentang lingkungan. Lingkungan sangat menentukan apakah sistemmu akan bertahan. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengejek proses, meremehkan mimpi, dan hanya fokus pada hasil instan, maka sistemmu akan rapuh. Orang kaya sangat selektif dengan lingkungan mereka. Bukan karena sombong, tetapi karena sadar. Tidak semua suara layak didengar. Tidak semua opini perlu dipertimbangkan. Mereka memilih lingkungan yang menghargai proses, bukan hanya hasil. Jika kamu belum punya lingkungan seperti itu, mulailah menciptakannya. Lewat buku, lewat audio, lewat konten yang kamu konsumsi setiap hari. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, akan membentuk pola pikirmu secara perlahan. Sekarang mari kita rangkum semuanya. Orang kaya berpikir dalam sistem, bukan dalam hasil instan. Mereka membangun pendapatan yang tidak sepenuhnya bergantung pada waktu. Mereka melindungi waktu dan energi mental mereka. Mereka menjaga pola pikir jangka panjang. Dan yang paling penting, mereka memulai sebelum semuanya terasa siap. Jika kamu mengambil satu pelajaran saja dari semua ini, biarlah ini yang kamu ingat. Kamu tidak perlu mengubah hidupmu hari ini. Kamu hanya perlu mengubah arahmu. Perubahan kecil yang konsisten akan mengalahkan keputusan besar yang jarang dilakukan. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Jika kamu terus hidup dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, dan keputusan yang sama, di mana kamu akan berada 5 tahun ke depan? Dan jika jawabannya tidak membuatmu tenang, maka mungkin inilah saatnya membangun sistemmu sendiri. Pelan, tenang, namun pasti. Jika konten ini memberimu sudut pandang baru atau membuatmu berpikir lebih dalam, tuliskan satu kata di kolom komentar. Kata yang mewakili langkah pertamamu. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, mempelajari cara berpikir, membangun sistem, dan keluar dari pola lama, pastikan kamu menekan tombol subscribe. Karena di konten selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah praktis membangun sistem dari nol, tanpa teori berlebihan dan tanpa janji palsu. Sampai di sana, jaga fokusmu, jaga arahmu, dan ingat satu hal. Kekayaan bukan tentang berapa cepat kamu sampai, tetapi tentang apakah kamu membangun jalan yang benar.